Selamat pagi anak-anak ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Kita lihat gambar yang ada di layar kalian. Lihat gambarnya, gambar tersebut merupakan gambar kerja bakti. Nah, apa itu kerja bakti? Kerja bakti merupakan salah satu contoh masyarakat yang melaksanakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan. Juga masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan tempat tinggalnya. Masih ingatkah kamu pengertian dari hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Nah, kita lihat ya perbedaannya. Yang pertama, hak. Apa itu hak? Sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya, kedua, kewajiban. Apa itu kewajiban? Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab, yaitu sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, kita lihat pertama hak sebagai warga masyarakat ya. Hak kita itu yaitu mendapatkan perlindungan hukum, kemudian mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian dapat menikmati lingkungan bersih, hidup tenang dan damai, kemudian bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama, kemudian berpendapat dan berorganisasi dan mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, sedangkan kewajiban kita sebagai warga masyarakat, ya pertama yaitu mematuhi aturan ya atau norma yang berlaku, kemudian menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat, kemudian mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan rumah kita, tempat tinggal kita seperti dari RT, RW ya atau desa setempat. Kemudian menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, jenis usaha ekonomi ya, ada dua jenis. Yang pertama, usaha ekonomi yang dikelola perorangan. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola per kelompok. Kita lihat usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Yang pertama ada usaha pertanian. Nah, kalau usaha pertanian ini berkaitan dengan lahan yang digarap petani ya. Kemudian berikutnya usaha perdagangan ya. Usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya apa? Yaitu misalnya pedagang asongan. Kemudian pedagang keliling, pedagang kaki lima ya. Jadi pedagang yang ada dijual di pasar dan toko kelontong seperti itu. Nah, berikutnya ada usaha jasa ya. Nah, usaha jasa ini contohnya apa? Misalnya usaha fotokopi atau bengkel, potong rambut ya. Orang yang menjual pulsa ya, itu usaha jasa. Kemudian ada industri kecil. Industri kecil ini dikelola oleh perorangan ya, atau disebut juga industri rumahan. Contohnya misalnya kerajinan tangan dalam pembuatan apa? Dalam pembuatan keramik, anyaman, mebel ya, seperti itu. Nah, kita lanjut usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ya, jadi usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungannya ya. Bentuk usahanya apa saja? Yaitu yang pertama firma. Apa itu firma? Adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua sekutu. Dua sekutu itu maksudnya dua orang seperti itu ya. Nah, itu dalam bentuk firma ya. Jadi bergerak dalam bidang apa? Pelayanan, konsultasi hukum dan keuangan. Nah, itu contohnya. Kemudian persekutuan komanditer atau CV ya, didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal ya. Jadi sekutu ini aktif berperan sebagai investor ya dan pengelola CV. Nah,
Seperti itu. Jadi usaha berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari firma. Ya, jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Nah, kemudian PT ya, apa itu? Atau perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Nah, ya seperti itu. Jadi bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Kemudian berikutnya badan usaha milik negara atau BUMN. Nah, yaitu perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara. Nah, ya, seperti itu ya, Nak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya ada koperasi. Ya, jadi koperasi ini bertujuan, apa tujuan koperasi? Yaitu untuk menyejahterakan anggotanya. Ya, kemudian ada itu koperasi itu dalam undang-undang UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Nah, nanti itu bisa dibaca ya. Di bukunya juga ada ya, bahwa koperasi itu disusun atas usaha bersama. Nah, kemudian ada beberapa bentuk koperasi juga ya. Bisa dilihat nanti bukunya ya, Nak ya. Halaman 70. Nah, ada koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Nah, demikianlah pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti. Ya, jangan lupa dilihat videonya. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat. Ibu akhiri, sekian dan terima kasih. Selamat pagi.